Bab 92. Pukullah aku sepuasmu. Sang ibu yang terkejut melihat putri bungsunya, ia langsung mengambil ponsel Canari yang sebelumnya sedang ia tatap, seperti ada sesuatu hal yang dilihat di layar ponselnya itu yang tidak selayaknya ia lihat. Pagi Bu. Sapa Basten di seberang telepon. Lewat video call. Iya. Kenapa Canari menangis? Apa yang terjadi? Ibu mertua langsung menyerang Basten dengan pertanyaan. Gak tahu Bu, pas tadi aku bilang kalau kepulangan saya tertunda. Gak jadi hari ini karena masih banyak urusan yang belum siap, ia langsung mewek gitu. Jelas sang menantu. Mendengarkan perkataan Basten, ibu mertua langsung memandang Canari cuek dan malas. Awalnya ibu mertua berpikir kalau ada sesuatu hal yang sangat janggal yang sedang dilakukan Basten. Sampai ia menangis, dan ternyata penyebab ia menangis karena kepulangan suaminya yang tertunda. Oh, kirain ada masalah baru lagi. Sambil mengembalikan ponsel putri bungsunya, ini no, kirain kamu menangis karena ada yang terjadi. Ternyata karena kerinduanmu yang tak bosan-bosannya. Ingat ya, wajib 4 bulan puasa. Sindir sang ibu. Bu, bilang tuh sama menantu ibu dulu. Sebagai permintaan maafnya nanti, dia harus ngajak aku berbulan madu di Korea Selatan. Protes Canari. Walaupun Canari tahu kalau ucapannya itu didengar oleh Basten. Obrolan telepon pun berakhir. Dan saat itu walaupun Basten banyak ngoceh kepada sang istri tercinta dan merayunya, namun kekecewaan Canari tidak bisa teratasi akan hal itu. Kali ini Canari benar-benar marah kepada Basten. Terbukti hari itu berulang kali Basten telepon namun Canari cuek dan tidak menjawabnya. Bahkan chat pun tidak Canari balas. Tidak terasa hari itu pun berlalu sama seperti hari-hari sebelumnya. Walaupun di sepanjang hari wajah Canari terlihat seperti sedang mengalami sakit gigi. Jangan ngoceh dengan sang kakak dan ibu. Senyum aja sangat terasa berat. Besok aku pulang ya. Jangan lupa nyalon. Biar cantik, karena penyambutan pangeran. Goda Basten dalam bentuk pesan teks kepada sang istri. Walaupun pesan itu tidak dibalas, namun saat membaca pesan teks dari suami, Canari tidak habis-habisnya untuk tersenyum. Tapi hal itu tidak terlalu dikhawatirkan oleh Basten. Sebab ia sudah tahu cara untuk meluluhkan kekecewaan hati istrinya. Ialah hanya dengan sentuhan lembut bukan emas atau uang. Keesokan harinya, pagi-pagi Canari sudah bangun dan menantikan telepon dari suaminya. Untuk memastikan kepulangan Basten hari ini. Pasalnya walaupun semalam dia cuek, tapi ternyata Basten tak kunjung menelponnya. Jelas kalau pagi itu dia sedikit kecewa. Jarum jam semakin berputar. Hari pun sudah mulai sore. Namun Basten sengaja tidak menelpon Canari. Hanya untuk memberi surprise kepada istri tercinta. Sore itu sekitar pukul 16.45 WIB. Basten telah tiba di Indonesia. Dan langsung menelepon supir untuk menjemputnya di bandara. Apa langsung ke rumah dan atau? Tanya Pak sopir yang sedang mengemudi mobil untuk menuju pulang. Iya Pak, langsung aja ke rumah mertuaku. Jawab Basten yang sedang mengetik pesan teks untuk sang istri. Sayang, aku udah nyampe di bandara ya, dan menuju pulang. Isi pesan teks dari Basten kepada Canari. Namun Canari tetap tidak membalas pesan tersebut. Walaupun sudah ia baca, terlihat di ponsel Basten. Beberapa menit kemudian karena tidak ada balasan dari Canari, akhirnya Basten terlelap di mobil karena kecapean.
Sebenarnya Canari bukan tidak mau balas, hanya saja karena sudah terlanjur kesal sebelumnya saat Basten menunda hari kepulangan. Pak, Pak. Kita udah sampai, Pak. Ucap Pak sopir berhasil membuat Basten terbangun dari tidurnya. Iya, Pak. Basten meregangkan otot-ototnya sebelum turun dari mobil. Namun sebelum turun dari mobil, Basten sangat berharap kedatangannya akan disambut dengan pelukan kangen dari istri tercinta. Namun saat tiba turun dari mobil, ternyata bukanlah wajah cantik istrinya yang terlihat, bukanlah wajah cantik istrinya. Malah yang muncul ialah wajah ayah mertuanya yang sebelum ia berangkat sudah membuat wajah ayah mertuanya kehilangan semangatnya, bahkan sampai pucat. Assalamualaikum, sapa Basten kepada ayah mertuanya. Sementara hati kecilnya berkata, serasa disambut oleh iblis pencabut nyawa gua nih. Waalaikumsalam, jawab Pak Aguso datar. Canari mana ya? Basten langsung menanyakan si pembuat rindu, sambil menyalami ayah mertuanya. Ada yang perlu kita bicarakan dulu, ucap Pak Aguso, bukannya menjawab pertanyaan Basten. Tanpa basa-basi, Pak Aguso langsung mengajak Basten masuk ke dalam rumah. Jelas sekali kekesalan Basten saat itu. Namun karena kepintarannya ia mampu menyembunyikan ekspresi wajah kesalnya itu, sebab dirinya yang sudah sangat kelelahan dan capek itu bukannya disambut oleh wajah cantik yang diharapkan, malah disambut dengan wajah garang yang sangat datar. Apalagi ya? Bukankah kemarin sudah saya jelaskan sama Canari perempuan yang dia maksud itu, dan pasti hal itu sudah diceritakannya kepada kedua mertua ini. Apa dia tidak percaya? Batin Basten yang sedang mengikuti langkah ayah mertuanya. Saat itu kediaman Pak Aguso kelihatan sepi. Ruang tamu yang biasa mereka tempati di saat ngumpul, tidak ada satupun yang duduk di sana. Namun Basten semakin waspada ketika Pak Aguso mengajak dia ke sebuah ruangan yang sebelumnya tidak pernah Basten diajak ke sana. Duduk, ucap Pak Aguso. Tunggu dulu. Maksud ayah ngajak aku ke sini ada apa? Basten waspada. Kira-kira menurut kamu, apa? Pak Aguso kembali bertanya. Aku gak tahu. Kalau aku tahu pasti aku gak bertanya. Dan setahuku, aku tidak punya kesalahan. Basten semakin hati-hati. Kenapa kamu berbohong? Pak Aguso mulai membuka ruang obrolan. Tunggu dulu. Aku berbohong apa lagi? Apa ayah belum dengar? Siapa perempuan yang ayah lihat itu yang aku bawa ke rumah sakit? Apakah Canari belum menceritakan semuanya? Kalau itu salah satu karyawan saya di kantor, yang tiba-tiba kesakitan waktu itu. Basten langsung menyikapi sebelum obrolan mereka semakin panjang. Dan saat itu Basten mulai terlihat sedikit tegas. Emangnya, selain itu tidak ada lagi kebohongan yang kamu sembunyikan dari kami? Tanya Pak Aguso serius. Ya, aku tahu kalau memang aku ini tidak pernah baik di matamu. Bahkan aku ini terlalu jijik di matamu untuk dijadikan sebagai seorang menantu. Dan biar ayah tahu, hanyalah putri Anda yang tahu kebahagiaan yang ia rasakan sejak saya menikahinya. Apakah dia bahagia atau tidak? Basten terlihat tegas dengan ucapannya. Kamu ini bicara apa sih? Ucap Pak Aguso terdengar meremehkan. Lebih tepatnya sih mengejek ucapan Basten. Aku mohon ya. Jangan pisahkan Canari denganku. Jika dengan memukulku bisa menghilangkan rasa bencimu padaku, maka aku rela. Pukullah aku sepuasmu ya.
Nada Basten terdengar lemas, dan langsung tertunduk. Pak Aguso sedikit ketawa, ayah cuma mau bilang. Kenapa kamu suka berbohong dan tidak langsung jujur apabila aku salah paham dengan apa yang aku lihat? Perkataan Pak Aguso membuat hati Basten mulai lega dan nyaman. Mendengarkan ucapan ayah mertua, Basten langsung melihat wajah yang tadinya malas ia lihat itu, menjadi nyaman dan sedikit malu dengan sindiran ayah mertuanya. Maaf ya. Basten tertunda dan terlihat sedang menyembunyikan senyuman malunya. Ya, aku ke kamar dulu ya, pamit Basten. Iya, jawab Pak Aguso tersenyum. Beberapa menit kemudian, Canari yang sedang mengganti pakaiannya di dalam kamar, ia terkejut bahkan wajahnya langsung pucat saat pintu kamar terbuka, dan dengan cepatnya ia langsung menarik handuk yang barusan ia gantung di hanger. Lanjut ke bab berikutnya guys.